Pernahkah kamu melihat seseorang yang selingkuh lalu tampak bahagia? Mereka mungkin terlihat bersinar di awal, tapi waktu punya cara sendiri untuk membuka semua topengnya. Dan lambat laun, yang tampak bukan kebahagiaan, melainkan kehampaan. Cinta yang lahir dari kebohongan tidak pernah membawa kedamaian sejati. Di balik tawa mereka ada rasa takut. Di balik senyum mereka ada hati yang terus bergetar karena rasa bersalah. Inilah kenyataan yang jarang diakui, bahwa pengkhianatan bukan hanya menghancurkan hubungan, tapi juga merusak batin pelakunya sendiri. Jadi di video kali ini, kita akan membahas bersama 10 alasan kenapa orang selingkuh selalu tidak bahagia. Mari kita mulai. 1. Karena hidup yang dikejar dengan dusta akhirnya hampa dan sepi. Awalnya, semuanya terasa manis. Ada rasa deg-degan yang lama hilang kini muncul kembali. Ada perhatian yang membuat hati terasa diistimewakan. Dan ada sensasi baru yang membuat hidup terasa lebih hidup. Namun di balik semua itu, ada rahasia yang harus dijaga. Ada pesan yang harus disembunyikan. Ada nama yang tak boleh disebut di waktu yang salah. Dan ada hati yang harus terus berbohong, bahkan pada diri sendiri. Setiap hari, mereka hidup di dua dunia. Dunia yang tampak bahagia, dan dunia yang sebenarnya berantakan. Mereka berpura-pura tenang di siang hari, lalu gelisah di malam hari. Karena setiap kebohongan yang dijaga, selalu meninggalkan luka di hati. Kebohongan kecil berubah jadi kebiasaan. Dan kebiasaan itu perlahan menggerogoti nurani. Mereka mulai pandai berbohong, tapi kehilangan kemampuan untuk merasa. Cinta pun berubah jadi permainan yang melelahkan. Mereka takut ketahuan, takut kehilangan, takut dihukum oleh karma sendiri. Setiap langkah terasa seperti berjalan di atas kaca. Satu kesalahan kecil bisa menghancurkan segalanya. Tidur mereka tidak nyenyak, hati mereka tidak tenang. Dan setiap kali tertawa, ada rasa bersalah yang ikut menatap dari dalam diri. Kebahagiaan mereka palsu, tapi mereka terus memaksakan senyum. Kebohongan mungkin terlihat seperti jalan keluar sesaat, namun sejatinya, itu adalah jalan menuju kehancuran perlahan. Karena semakin dalam seseorang bersembunyi, semakin jauh ia dari ketenangan. Dan semakin lama mereka hidup seperti itu, semakin besar rasa sepi di dada. Mereka mulai sadar, hidup dengan dua wajah bukanlah hidup yang bebas. Karena di balik semua kebohongan, hati mereka terus berteriak ingin jujur. Tapi rasa takut lebih besar dari keberanian untuk mengaku. Maka mereka pun terus berpura-pura, sampai kehilangan siapa diri mereka sebenarnya. Pada akhirnya, semua kebohongan akan menuntut bayaran. Bukan dari orang lain, tapi dari dalam diri sendiri. Kehilangan rasa damai adalah hukuman paling halus. Dan itu cukup untuk membuat hidup terasa hampa dan sepi, meski dikelilingi banyak orang. Renungan untukmu di poin 1 ini. Kita bisa menipu banyak orang, tapi tidak bisa menipu hati sendiri. Setiap kebohongan yang dijaga akan jadi beban yang terus menghantui. Hidup yang damai hanya tumbuh dari kejujuran, meski kadang menyakitkan. Dan cinta yang sejati hanya akan bertahan jika tak ada dusta di dalamnya. Jujurlah, bahkan jika kebenaran membuatmu kehilangan seseorang, karena kehilangan yang jujur lebih ringan daripada kebahagiaan yang palsu. Setiap langkah menuju kejujuran adalah langkah menuju kedamaian batin. Dan kedamaian itu, nilainya jauh lebih besar dari apapun yang bisa diberikan kebohongan. Jangan kejar cinta yang harus disembunyikan, karena cinta sejati tidak butuh tempat gelap untuk bertumbuh. Yang tumbuh di dalam kebohongan akan layu sebelum waktunya. Dan yang jujur, meski sederhana, akan selalu punya cahaya sendiri. Pada akhirnya, hidup bukan soal siapa yang kita tipu, tapi siapa yang berani kita hadapi. Kebenaran mungkin membuat kita kehilangan, tapi ia juga akan memerdekakan. Sebab kebahagiaan sejati tidak lahir dari permainan dan rahasia, melainkan dari hati yang berani hidup apa adanya, tanpa perlu bersembunyi. 2. Karena cinta yang diperoleh dengan cara salah tidak bisa dihidupi lama. Cinta yang datang dengan cara salah tidak akan pernah bertahan lama. Awalnya memang terasa indah, penuh gairah, dan menggoda.
Ada rasa yang membuat mereka percaya bahwa inilah kebahagiaan yang selama ini dicari. Namun kenyataannya, yang mereka genggam hanyalah sesuatu yang rapuh sejak awal. Mereka tahu, cinta itu hadir bukan di waktu yang tepat. Mereka tahu, ada hati lain yang harus dilukai agar hubungan itu bisa terjadi. Namun mereka tetap melangkah, berpikir perasaan bisa membenarkan segalanya. Padahal cinta yang dimulai dengan luka, akan membawa luka yang sama di kemudian hari. Mungkin di awal terasa begitu hidup. Setiap pertemuan penuh rahasia, setiap pesan terasa menegangkan. Namun semakin lama, semua itu menjadi beban. Karena hubungan yang tidak jujur akan selalu membuat hati waspada dan takut. Mereka mungkin berpikir cinta akan menyembuhkan rasa bersalah. Tapi semakin dalam mereka mencintai, semakin berat rasa itu di dalam dada. Karena di balik setiap senyum, ada bayangan orang yang disakiti. Dan di balik setiap kata manis, ada rasa malu yang terus bersembunyi. Cinta seperti ini ibarat bunga yang tumbuh di tanah yang gersang. Mungkin bisa mekar sesaat, tapi takkan bertahan lama. Karena tak ada akar kejujuran yang bisa menahannya dari angin kehidupan. Dan saat badai datang, cinta itu akan roboh tanpa perlawanan. Hubungan yang dibangun di atas kesalahan tidak pernah punya fondasi kuat. Setiap langkahnya rapuh, setiap kenangan terasa bersalah. Dan seiring waktu, cinta itu bukan lagi sumber kebahagiaan, tapi sumber kecemasan. Cinta yang dulunya menghangatkan, kini justru membuat hati dingin dan lelah. Mereka mulai mempertanyakan semuanya. Apakah cinta ini benar? Atau hanya pelarian dari kesepian? Apakah ini kebahagiaan? Atau sekadar nafsu yang tersamarkan? Pertanyaan-pertanyaan itu muncul di setiap malam yang sunyi, tanpa jawaban yang menenangkan. Tak ada hubungan yang bisa tumbuh sehat jika dimulai dari pengkhianatan. Karena cinta sejati butuh kepercayaan, bukan rahasia. Butuh keberanian, bukan sembunyi-sembunyi. Dan butuh kejujuran, bukan alasan untuk menutupi dosa. Lama-kelamaan, mereka akan merasa lelah. Bukan karena cintanya hilang, tapi karena batinnya tak lagi kuat berpura-pura. Yang dulu terasa manis, kini berubah getir. Dan yang dulu dianggap cinta, ternyata hanyalah pelarian dari kekosongan. Pada akhirnya, cinta yang diperoleh dengan cara salah akan runtuh dengan sendirinya. Karena kebohongan tidak bisa menopang sesuatu yang suci seperti cinta. Dan sebesar apapun mereka berusaha mempertahankan, waktu akan menunjukkan kebenarannya. Bahwa cinta sejati tidak pernah lahir dari luka orang lain. Renungan untukmu di poin 2 ini. Cinta sejati tidak pernah butuh kebohongan untuk tumbuh. Ia tumbuh dari kejujuran, dari keberanian untuk memilih dengan hati yang bersih. Jika sesuatu diperoleh dengan cara yang salah, maka kebahagiaan yang datang pun tidak akan utuh. Karena kedamaian tidak bisa hidup berdampingan dengan rasa bersalah. Kita sering lupa bahwa cara mendapatkan sesuatu menentukan bagaimana kita menjaganya. Cinta yang lahir dari pengkhianatan akan selalu dibayang-bayangi ketakutan. Sementara cinta yang lahir dari ketulusan, meski diuji, akan selalu menemukan jalannya. Dan itulah bedanya antara keinginan dan cinta sejati. Cinta yang benar tidak menuntut seseorang untuk berbohong. Ia tidak meminta kita menyakiti orang lain demi kebahagiaan sendiri. Cinta yang benar membuat kita berani bertanggung jawab atas pilihan kita. Dan dari keberanian itu, tumbuhlah ketenangan yang tidak bisa dibeli dengan apapun. Pada akhirnya, kebahagiaan bukan tentang siapa yang kita miliki, tapi tentang bagaimana kita mencintai dengan cara yang benar. Karena cinta yang salah arah mungkin bisa memberi kenikmatan sesaat, namun cinta yang jujur akan memberi kedamaian seumur hidup. 3. Karena mereka menyadari terlambat siapa yang sebenarnya tulus. Di awal, semua terasa menggairahkan. Ada sensasi baru yang membuat nafas cepat. Ada kata-kata manis yang mudah dipercaya. Ada perhatian yang tiba-tiba terasa istimewa. Mereka lupa soal rutinitas yang dulu dianggap hamba. Mereka lupa soal kesetiaan yang pernah mereka remehkan. Yang tampak polos dianggap biasa. Yang sederhana dianggap tak menarik. Hari demi hari berlalu dengan rahasia. Pertemuan disusun seperti misi rahasia. Pesan disembunyikan dari jam-jam yang terlihat. Alasan diciptakan demi menutupi kebenaran. Di pagi yang sama,
Sang pasangan setia masih menyiapkan sarapan, masih menunggu dengan sabar di akhir hari, masih memberi kata lembut tanpa pamrih, masih setia pada janji-janji sederhana. Namun mata mereka sudah terpesona pada hal baru. Mereka mengejar sensasi, bukan makna. Mereka mencari warna, bukan kedalaman. Dan perlahan, mereka mengabaikan yang benar-benar ada. Waktu berjalan tanpa kompromi. Tanda-tanda kecil mulai muncul. Perhatian yang dulu ada berubah menjadi kebiasaan yang terlupakan. Komunikasi yang dulu hangat menjadi renggang. Lalu suatu saat, hal sederhana itu hilang. Tak ada lagi telepon di waktu yang biasa. Tak ada lagi sapaan pagi yang menenangkan. Tak ada lagi pesan singkat yang menghangatkan hati. Barulah kemudian kesadaran datang. Bukan saat mereka sedang bersama orang baru, tapi saat malam tiba dan lampu dipadamkan. Saat sunyi mengisi ruang yang dulu penuh tawa. Ingatan tentang kebaikan kecil mulai muncul. Cara seseorang memeluk tanpa syarat. Cara seseorang menunggu di hujan tanpa mengeluh. Cara seseorang tetap setia meski tak selalu dipuji. Penyesalan bukan datang sebagai teriakan. Ia datang sebagai bisik yang menyesakan. Sebagai pikiran yang tak berhenti mengulang. Sebagai rasa rindu yang tak bisa dipenuhi lagi. Mereka mencoba menebus. Memberi hadiah mahal. Mengirim pesan panjang. Berjanji untuk berubah. Namun beberapa luka tak mudah disembuhkan. Kepercayaan yang patah tidak segera kembali. Beberapa orang memilih pergi demi harga diri. Beberapa memilih diam sambil menata hidup yang lain. Mereka mulai merasakan kekosongan. Cinta yang dulu terlihat pasti kini terasa samar. Kehangatan yang dulu ada kini tinggal bayang. Dan semua yang mereka kejar terasa tidak berarti. Mencari pengganti terasa sia-sia. Sebab yang dicari bukan sekadar sensasi. Yang dicari adalah sebuah tempat aman. Sebuah mata yang memahami tanpa banyak kata. Kesadaran datang terlambat. Ketulusan yang dulu mereka anggap remeh tak lagi bisa dipaksakan kembali. Mereka harus menanggung konsekuensi pilihan sendiri. Dan hidupnya berubah oleh penyesalan yang terus mengikut. Akhirnya mereka tahu, tulus itu bukan hanya kata. Tulus itu hadir dalam hal kecil. Tulus itu tahan oleh waktu dan ujian. Mereka menyesal bukan hanya karena kehilangan, tapi karena melewatkan kesempatan menjadi orang yang lebih baik. Karena mereka tahu, beberapa hal tidak datang dua kali, dan hati yang dulu setia, mungkin sudah menutup pintu untuk selamanya. Renungan untukmu di poin 3 ini. Terkadang kita baru sadar nilai seseorang ketika waktu sudah mengambilnya. Ketulusan sering tampak biasa sampai ia pergi. Dan penyesalan selalu datang paling lambat. Ia mengajarkan bahwa kejujuran adalah investasi jangka panjang. Jangan remehkan kebaikan yang rutin, pelukan yang mudah, perhatian yang konsisten, kata yang menenangkan. Itu bukan kebosanan, itu adalah pondasi. Pondasi yang akan menahan badai ketika godaan datang. Jika masih ada yang tulus di dekatmu, jagalah dengan rendah hati. Berani memilih setia adalah bentuk keberanian besar. Lebih mulia menjaga hati dengan benar daripada mengejar sesaat. Karena kedamaian batin lebih mahal dari gemerlap sesaat. Dan bila kau pernah salah, belajarlah dari penyesalan. Tebus bukan hanya dengan kata, tapi dengan tindakan yang nyata. Namun terimalah bahwa beberapa kehilangan tak bisa kembali. Gunakan itu sebagai pelajaran, bukan alasan untuk terus mengulang luka. 4. Karena hubungan baru yang diciptakan penuh ketidakpastian dan ketakutan. Hubungan yang lahir dari perselingkuhan jarang punya pijakan kokoh. Ia dimulai bukan dari kejujuran, tapi dari rahasia. Bukan dari keberanian mencinta, tapi dari pelarian. Bukan dari niat membangun, tapi dari keinginan menutupi luka. Di awal mungkin semuanya tampak manis. Perhatian yang intens, pesan yang sering, dan kata-kata yang penuh rayuan. Ada kesan seolah cinta ini berbeda. Seolah inilah hubungan yang selama ini dicari. Namun di balik semua itu, ada ketakutan yang mereka sembunyikan. Takut ketahuan, takut dibandingkan, takut kehilangan sesuatu yang seharusnya bukan miliknya. Setiap senyum terasa waspada. Setiap pesan harus hati-hati.
Setiap pertemuan harus disembunyikan, dan setiap hari mereka hidup dalam peran ganda. Yang satu berpura-pura baik di depan pasangan lama, yang satu berpura-pura kuat di hadapan pasangan barunya. Namun dalam hati, ada suara yang berbisik, kalau aku bisa selingkuh, dia pun bisa begitu juga. Dari situ lahir ketidakpercayaan yang tumbuh pelan tapi pasti. Mereka mulai curiga pada hal kecil, mulai menuduh tanpa bukti, mulai saling mengintai dengan perasaan tak aman. Cinta yang awalnya terasa penuh gairah, berubah jadi tegang. Mereka tidak bisa benar-benar terbuka. Setiap kata bisa disalahartikan. Setiap diam bisa dianggap tanda ada yang disembunyikan. Lambat laun, hubungan itu bukan lagi tentang cinta, tapi tentang siapa yang lebih dulu menyakiti, siapa yang lebih kuat menahan rasa curiga, dan siapa yang bisa berpura-pura paling tenang di tengah kekacauan batin. Mereka tidak menyadari, cinta yang lahir dari luka tidak bisa menumbuhkan kedamaian. Yang datang dari pengkhianatan akan membawa bayangan pengkhianatan baru. Mereka berusaha membangun kebahagiaan di atas fondasi yang rapuh. Dan pada akhirnya, semuanya retak di tempat yang sama. Rasa bersalah jadi teman tidur mereka. Rasa takut jadi bayangan di siang hari. Rasa tidak percaya jadi makanan sehari-hari. Dan semua yang dulu tampak indah berubah menjadi tekanan. Hubungan yang seharusnya memberi rasa aman malah menjadi penjara batin. Mereka tak bisa sepenuhnya lepas dari masa lalu. Karena masa lalu selalu menuntut ruang untuk diingat. Dan masa depan yang mereka rencanakan terasa kabur. Setiap kali mereka mencoba tertawa, hati mereka tidak ikut. Setiap kali mereka berkata bahagia, batin mereka bergetar. Sebab di lubuk terdalam, mereka tahu, cinta yang tumbuh dari kebohongan akan selalu membawa takut yang sama. Renungan untukmu di poin 4 ini. Kadang, manusia tergoda untuk mencari rasa baru, padahal yang dibutuhkan bukan orang lain, tapi hati yang dipulihkan. Ketika luka belum sembuh, setiap hubungan baru terasa berat, sebab yang dibawa bukan cinta, melainkan trauma yang belum selesai. Hubungan yang benar adalah tempat kita bisa tenang, tempat di mana tidak perlu menyembunyikan siapa diri kita. Jika sebuah cinta membuatmu takut, itu bukan rumah. Itu tanda bahwa sesuatu harus diselesaikan, bukan diulang. Dan jika pernah jatuh di jalan yang salah, berhentilah berlari. Beranilah menghadapi kejujuran, meski menyakitkan. Karena hanya dengan menerima kesalahan, kita bisa tumbuh kembali dan menemukan cinta yang tidak membuat kita hidup dalam ketakutan. 5. Karena bayangan masa lalu selalu mengikuti kemanapun mereka pergi. Mereka mungkin sudah berpindah hati, sudah menggandeng tangan yang baru, sudah tersenyum di foto-foto yang terlihat bahagia. Namun jauh di dalam hati, bayangan masa lalu masih hidup. Mereka berusaha menutupi rasa bersalah dengan tawa, berpura-pura move on dengan wajah bahagia. Namun setiap kali sunyi datang, semuanya terbuka lagi. Nama yang dulu mereka lukai muncul tanpa diundang. Masa lalu tidak hilang hanya karena diganti dengan seseorang yang baru. Luka tidak sembuh hanya karena ada pelukan yang lain. Hati tidak mudah dimatikan begitu saja. Sebab yang pernah tulus selalu meninggalkan jejak dalam-dalam. Mereka mencoba meyakinkan diri bahwa keputusan itu benar, bahwa mereka pantas mendapat kebahagiaan baru. Namun di antara keyakinan itu, ada suara kecil yang bertanya, kalau memang bahagia, kenapa aku masih merasa bersalah? Mereka mungkin bisa menipu dunia, namun mereka tak bisa menipu nurani sendiri. Karena hati punya cara mengingat yang tidak bisa dihapus. Dan setiap kenangan akan datang dalam bentuk rasa sesak yang sulit dijelaskan. Bayangan masa lalu itu muncul di waktu yang tak terduga. Saat melihat tempat yang pernah mereka kunjungi, saat mendengar lagu yang dulu mereka dengar bersama, atau bahkan saat melihat seseorang dengan tatapan yang sama. Mereka bisa memblokir kontak, menghapus foto, membuang kenangan. Tapi tidak ada cara untuk memblokir hati, karena hati punya ingatan yang lebih dalam dari sekadar layar ponsel. Dan ingatan itu tidak bisa dihapus begitu saja. Mereka mulai menyadari bahwa kebahagiaan baru tidak selalu berarti kedamaian baru. Ada hal yang belum selesai, yang tetap mengikuti. Bukan karena orang lama masih ada,
Tapi karena perasaan lama belum dipahami, dan itu yang membuat batin terus gelisah meski dunia tampak baik-baik saja. Bayangan masa lalu akan selalu datang sebagai pengingat tentang janji yang pernah diingkari, tentang seseorang yang pernah mereka buat menangis, dan tentang versi diri mereka yang dulu lebih jujur, tapi kini terlupakan. Mereka bisa berlari sejauh apapun, namun masa lalu tak perlu mengejar, karena ia hidup di dalam diri. Ia hadir di mimpi, di kesepian, di jeda antara tawa. Dan disitulah mereka menyadari, tidak semua yang ditinggalkan bisa benar-benar pergi. Hubungan baru pun terasa seperti pengulangan. Sama hangatnya di awal, sama hambarnya di tengah. Sampai mereka sadar, bukan pasangannya yang salah, tapi luka lama yang tak pernah disembuhkan dengan jujur. Mereka hidup dalam dua dunia, yang dulu dan yang sekarang. Yang dulu dipenuhi penyesalan, yang sekarang dipenuhi kepura-puraan. Keduanya menahan langkah untuk benar-benar bahagia, karena hati mereka tak pernah benar-benar pulih dari kesalahan yang dibuat sendiri. Renungan untukmu di poin 5 ini. Masa lalu tidak bisa dihapus, tapi bisa dihadapi. Selama kita menolak mengakuinya, ia akan terus membayangi. Namun saat kita berani menatapnya dengan jujur, ia berubah jadi pelajaran, bukan lagi beban, tapi cermin untuk tidak mengulang kesalahan yang sama. Jangan biarkan rasa bersalah berubah menjadi hukuman seumur hidup. Perbaiki diri dengan sungguh-sungguh, meski yang disakiti tak bisa kembali, sebab penyesalan yang tulus bisa menumbuhkan kebijaksanaan. Dan dari sana, hati bisa belajar untuk tidak melukai lagi. Kita tidak bisa melupakan seseorang yang pernah begitu tulus mencintai. Namun kita bisa belajar menghormati kenangan itu dengan cara yang benar, dengan tidak mencemarinya lagi dengan kebohongan, dan dengan menjadi pribadi yang lebih jujur di masa depan. Kadang kebahagiaan sejati bukan soal menemukan yang baru, tapi berdamai dengan yang lama, menerima bahwa kita pernah salah, tapi kini ingin memperbaiki hidup. Itulah langkah pertama menuju kedamaian yang sesungguhnya. 6. Karena kejaran nafsu tidak pernah memberi kepuasan yang tulus. Di awal, semuanya terasa membara. Ada rasa penasaran yang menggoda, ada gairah yang seolah membutakan logika, dan ada sensasi baru yang membuat mereka merasa hidup kembali. Mereka mengira itulah cinta, padahal itu hanya pelarian dari kehampaan, hanya cara cepat untuk menutupi luka batin, hanya upaya sesaat untuk merasa berharga lagi. Nafsu membuat seseorang lupa arah, membuat hati berdebar tanpa alasan yang benar, membuat keputusan besar diambil tanpa pertimbangan matang, dan membuat mereka lupa bahwa kenikmatan cepat selalu punya harga. Setiap pertemuan terasa menegangkan, setiap pesan terasa berisiko tapi menasyikan. Adrenalin membuat mereka yakin bahwa ini sesuatu yang spesial, padahal mereka hanya dikejar rasa ingin memiliki, bukan rasa ingin memahami. Nafsu selalu memanaskan awal, tapi tak pernah menghangatkan perjalanan panjang. Sebab ia tidak tumbuh dari kasih, melainkan dari keinginan untuk mengisi kekosongan. Dan kekosongan tidak bisa diisi dengan tubuh, tapi dengan kejujuran dan rasa aman. Itulah yang akhirnya mereka sadari, tapi seringnya sudah terlambat. Saat euforia mereda, yang tersisa hanyalah hampa. Tak ada kedekatan jiwa, hanya rutinitas yang mulai terasa kosong. Tak ada ketenangan, hanya perasaan takut ketahuan, dan tak ada rasa cinta sejati, hanya kebiasaan yang mulai hambar. Mereka mungkin tersenyum di depan orang lain, tapi dalam hati ada kegelisahan yang tidak bisa dijelaskan. Setiap kali mereka bersama, ada bayangan orang yang pernah mereka sakiti. Setiap kali mereka tertawa, ada rasa bersalah yang ikut tertinggal. Cinta sejati tidak pernah bisa digantikan oleh nafsu. Karena cinta tidak butuh pembuktian lewat sentuhan, tapi lewat kesetiaan. Nafsu hanya memuaskan sesaat, lalu pergi meninggalkan kekosongan yang lebih besar. Dan itulah siklus yang membuat mereka tidak pernah benar-benar bahagia. Mereka akan terus mengejar sesuatu yang tidak bisa memuaskan hati. Mereka akan terus mencari sensasi baru, tapi tak pernah menemukan kedamaian. Karena yang mereka kejar bukan cinta, melainkan validasi yang tak pernah cukup. Dan hidup seperti itu hanyalah lingkaran lelah tanpa akhir. Pada akhirnya,
Mereka bosan dengan permainan itu sendiri. Mereka lelah menipu, lelah berpura-pura, lelah menyembunyikan. Mereka ingin tenang, tapi tak tahu bagaimana caranya lagi. Karena ketenangan sejati tak bisa dibeli dengan kenikmatan singkat. Cinta yang sejati tumbuh dari hati yang tenang, bukan dari godaan yang memanas. Dan ketika seseorang hanya mengikuti dorongan tanpa arah, ia akan kehilangan kendali atas jiwanya sendiri, sampai akhirnya menyadari bahwa semua yang dikejar tidak pernah benar-benar mengisi. Renungan untukmu di poin 6 ini. Nafsu hanya tahu cara membakar, bukan cara menumbuhkan. Ia membuat hidup terasa cepat, tapi tidak pernah damai. Yang memuaskan tubuh tidak selalu menenangkan jiwa. Dan yang memabukkan di awal sering meninggalkan pahit di akhir. Kepuasan sejati datang dari hati yang bersih, dari cinta yang jujur, bukan dari pelarian sementara. Karena yang membuat hubungan bertahan bukan gairah, tapi ketulusan. Dan ketulusan tidak bisa tumbuh di tanah kebohongan. Jika kamu pernah terjebak dalam kejaran nafsu, berhentilah sejenak. Tanyakan pada dirimu, apa yang sebenarnya kamu cari? Apakah cinta? Atau hanya cara untuk merasa diinginkan? Sebab jawaban jujur itu yang menentukan arah hidupmu nanti. Belajar mencintai dengan sadar adalah bentuk kedewasaan. Tidak semua godaan harus diikuti, tidak semua rasa harus dibalas. Karena kebahagiaan sejati lahir dari kendali, bukan dari pelampiasan. Dan hati yang damai, jauh lebih berharga daripada kenikmatan sesaat. 7. Karena mereka tak pernah bisa percaya lagi pada siapapun. Ketika seseorang pernah berkhianat, sesuatu di dalam dirinya ikut rusak. Bukan hanya kepercayaan orang lain, tapi juga kepercayaannya pada cinta. Ia tahu bagaimana rasanya berbohong dengan senyum di wajah. Ia tahu bagaimana mudahnya menyembunyikan rahasia di balik kata manis. Dan sejak saat itu, dunia tidak lagi terasa aman. Setiap perhatian terasa mencurigakan. Setiap kebaikan dianggap punya maksud tersembunyi. Setiap cinta baru dianggap sebagai jebakan yang sama. Mereka hidup dalam lingkaran ketidakpercayaan. Mereka curiga pada hal-hal kecil yang tak berbahaya. Mereka menuduh sebelum memahami, karena di dalam diri ada keyakinan bahwa semua orang bisa berkhianat. Bagaimana mereka bisa percaya pada orang lain? Jika mereka tahu diri mereka pun mampu melukai tanpa alasan, bagaimana mereka bisa yakin pada cinta? Jika mereka tahu cinta bisa dikhianati oleh orang yang paling mereka percaya, hari-hari mereka diisi oleh kecemasan yang halus. Mereka memeriksa ponsel pasangan. Mereka mencari tanda-tanda yang bahkan tidak ada. Dan setiap kali menemukan hal kecil, pikiran buruk langsung berlari lebih cepat dari logika. Mereka tidak sadar bahwa itu adalah bentuk hukuman batin. Hukuman karena pernah membuat orang lain merasa sama, tidak dipercaya. Hukuman karena pernah merusak sesuatu yang dulu begitu suci. Dan kini, mereka sendiri yang hidup dalam bayangannya. Rasa aman dalam cinta bukan datang dari pasangan, tapi dari hati yang bersih dan jujur. Namun ketika hati pernah digunakan untuk menipu, maka kejujuran pun terasa seperti hal asing yang sulit dilakukan. Mereka ingin dicintai dengan tulus, tapi takut terbuka sepenuhnya. Mereka ingin hubungan yang jujur, tapi masih menyimpan rahasia. Mereka ingin dipercaya, tapi belum bisa memaafkan diri sendiri. Dan semua itu menciptakan tembok tinggi yang tak bisa ditembus siapapun. Di balik tawa mereka, ada waspada yang tak pernah padam. Di balik cinta yang baru, ada luka yang belum sembuh. Mereka tahu rasanya kehilangan kepercayaan, dan itu menakutkan. Tapi mereka tidak tahu bagaimana cara mempercayai lagi. Setiap hubungan baru pun terasa rapuh. Bukan karena pasangannya salah, tapi karena hatinya tak lagi utuh. Sebab ketika seseorang kehilangan kepercayaan, ia kehilangan jembatan untuk menyatu dengan siapapun. Pada akhirnya, mereka lelah mencurigai semua orang. Lelah dengan pikiran yang tak pernah tenang. Lelah dengan cinta yang selalu terasa seperti ujian. Namun rasa lelah itu tidak cukup untuk menyembuhkan yang telah rusak. Renungan untukmu di poin 7 ini. Kepercayaan adalah dasar dari segala hubungan. Tanpa itu, cinta hanyalah permainan antara rasa curiga dan harapan. Dan sekali dasar itu retak,
Butuh waktu lama untuk membangunnya kembali. Tapi waktu tidak akan bekerja tanpa kejujuran. Kadang kita berpikir bisa memisahkan cinta dan kebohongan. Padahal keduanya tak pernah bisa hidup berdampingan. Cinta sejati tumbuh di tanah jujur, bukan di tanah rahasia. Dan siapapun yang melupakan itu akan kehilangan kedamaian. Untuk bisa percaya lagi, seseorang harus memaafkan dirinya sendiri, menerima bahwa kesalahan pernah dibuat, tapi tidak harus diulang. Kejujuran yang baru hanya tumbuh dari keberanian menghadapi luka lama, bukan dari berpura-pura sudah berubah tanpa benar-benar menyesal. Dan ketika kepercayaan sudah kembali, rawatlah dengan hati-hati. Jangan ulangi yang dulu menghancurkan. Karena cinta tanpa kepercayaan hanyalah pertunjukan tanpa makna. Dan kebahagiaan sejati hanya datang ketika hati kembali bersih dari kebohongan. 8. Karena rasa bersalah selalu menghantui meski mereka berpura-pura bahagia. Ada hal yang tidak bisa dihapus oleh tawa. Namanya rasa bersalah. Bagi orang yang pernah menghancurkan kepercayaan seseorang, bayangan itu tidak pernah benar-benar hilang. Mereka bisa tertawa keras. Mereka bisa tampil bahagia. Namun di dalam hati, ada ruang yang kosong. Ruang yang dulunya diisi oleh seseorang yang mereka lukai tanpa ampun. Dan sekarang, ruang itu hanya bergema oleh penyesalan. Mereka mungkin terlihat bahagia di depan orang lain, tapi setiap malam, hati mereka menjerit dalam diam. Mereka mencoba tidur, tapi pikiran tak mau diam. Wajah orang yang pernah mereka sakiti muncul di sela-sela lamunan. Kadang muncul lewat mimpi, kadang muncul lewat kenangan kecil yang tak bisa ditepis. Senyum orang itu, tatapan kecewanya, kalimat terakhir sebelum semuanya berakhir. Semuanya berputar seperti film yang tak pernah selesai. Rasa bersalah adalah hantu yang tak bisa diusir. Mereka bisa berpura-pura tidak peduli, tapi hati selalu tahu kebenarannya. Mereka bisa ganti pasangan, bisa pamer kebahagiaan baru. Namun, kebahagiaan itu terasa palsu, karena jauh di dalam diri, ada luka yang mereka ciptakan sendiri. Dan luka itu menolak untuk sembuh. Kadang rasa bersalah itu datang tanpa alasan. Tiba-tiba dada terasa sesak. Tiba-tiba hati gelisah tanpa tahu kenapa. Mereka mungkin berpikir itu stres atau lelah. Padahal itu suara nurani yang memanggil dari dalam. Suara yang mengatakan, kau tahu apa yang telah kau lakukan. Dan semakin keras mereka menolak, semakin kuat rasa itu menghantui. Mereka mencoba menenangkan diri dengan pembenaran. Mungkin hubungan itu memang sudah rusak. Atau aku cuma mencari kebahagiaan. Namun, hati mereka tahu itu hanya alasan kosong. Karena tidak ada kebahagiaan yang lahir dari pengkhianatan. Yang ada hanya kesenangan sementara, yang kemudian berganti jadi rasa malu dan sesal. Setiap kali melihat orang lain dicintai dengan tulus, mereka teringat sesuatu. Mereka sadar, dulu mereka juga pernah dicintai seperti itu, tapi mereka memilih menghancurkannya. Sekarang, mereka hanya bisa menatap dari jauh. Menatap orang lain yang bisa menjaga sesuatu yang dulu mereka buang dengan mudah. Waktu berjalan, tapi rasa bersalah itu ikut berjalan bersama mereka. Ia tidak berlari, tapi selalu mengikuti langkah demi langkah. Kadang berbisik pelan, kadang menampar keras. Mengingatkan bahwa kebahagiaan yang mereka pamerkan tidak pernah sungguh nyata. Karena nurani mereka sudah tidak bebas lagi. Dan begitulah hidup mereka terus berjalan. Tersenyum di luar, tapi hancur di dalam. Berpura-pura tenang, tapi hatinya bergetar setiap kali mengingat masa lalu. Mereka ingin melupakan, tapi hati tidak mau membiarkan. Karena tidak ada tempat bersembunyi dari diri sendiri. Tidak ada tempat aman dari rasa bersalah. Mereka pikir mereka menang, tapi sebenarnya mereka kalah dari batinnya sendiri. Mereka pikir mereka sudah bebas. Padahal mereka justru terpenjara dalam kenangan yang mereka ciptakan. Dan semakin mereka menolak kenyataan itu, semakin kuat rasa bersalah itu mencengkeram dari dalam. Renungan untukmu di poin 8 ini. Kamu bisa menertawakan kesalahanmu, tapi jiwamu tetap mengingat luka yang kau buat. Ia menuntut kejujuran, bukan alasan untuk melupakan.
Kebahagiaan sejati tidak butuh sandiwara. Ia lahir dari kejujuran dan tanggung jawab, bukan dari pelarian, bukan dari cinta yang dicuri diam-diam. Dan suatu hari nanti, rasa bersalah itu akan menjadi guru yang keras. Ia akan mengajarimu tentang kehilangan dan tentang harga dari sebuah pengkhianatan. 9. Karena hubungan yang dibangun di atas kebohongan tidak pernah tenang. Tidak ada yang benar-benar tenang hidup di bawah bayang-bayang kebohongan. Mungkin di awal terasa menyenangkan, ada sensasi baru, ada getaran yang membuat jantung berdebar. Namun cepat atau lambat, semua akan berubah jadi rasa takut. Mereka takut rahasia terbongkar, takut masa lalu datang menghantui, takut pasangannya mulai curiga, takut kehilangan apa yang baru saja didapat dengan cara kotor. Kebohongan tidak pernah berhenti di satu titik. Ia menuntut kebohongan lain untuk menutupinya. Dan setiap kali satu dusta lahir, kedamaian batin semakin terkikis sedikit demi sedikit. Mereka mulai hidup dengan waspada berlebihan. Setiap pesan masuk terasa mencurigakan. Setiap pertanyaan sederhana terasa seperti interogasi, karena mereka tahu semuanya rapuh. Hubungan yang lahir dari pengkhianatan tidak punya fondasi untuk bertahan. Ia dibangun di atas ketidakjujuran, dan suatu hari kebohongan itu akan runtuh dengan sendirinya. Mereka mungkin berusaha terlihat bahagia. Mereka bisa pamer foto, bisa bercerita manis pada dunia, tapi jauh di dalam diri selalu ada rasa cemas yang tak bisa dijelaskan. Setiap kali melihat pasangannya memegang ponsel, hati mereka berdebar. Setiap kali mendengar nama orang tertentu, ada ketakutan yang tiba-tiba muncul tanpa alasan. Mereka hidup dalam keadaan berjaga, selalu siap menghadapi kemungkinan terburuk. Dan itu melelahkan, karena hubungan seharusnya memberi rasa aman, bukan rasa takut. Ketika cinta dibangun dengan dusta, yang tumbuh bukanlah ketulusan, melainkan kecurigaan. Setiap langkah terasa harus berhati-hati, seperti berjalan di atas kaca tipis. Orang yang hidup dengan kebohongan tidak pernah bisa beristirahat penuh. Bahkan saat tertidur pun, pikirannya tidak tenang. Mereka takut apa yang disembunyikan akan muncul dalam mimpi. Dan kadang, rasa bersalah itu benar-benar muncul sebagai mimpi buruk. Dan saat akhirnya semuanya terbongkar, bukan hanya hubungan itu yang hancur, harga diri ikut jatuh. Kepercayaan diri lenyap, dan yang tersisa hanya penyesalan. Pada akhirnya, tidak ada kemenangan dari kebohongan, hanya kekosongan yang menunggu di ujung cerita. Karena tidak ada cinta sejati yang bisa bertahan, kalau dasarnya bukan kejujuran. Renungan untukmu di poin 9 ini. Kebohongan mungkin memberi kesenangan sesaat, tapi akan mencuri ketenangan seumur hidup. Yang tampak indah di awal, seringkali hanya jebakan dari rasa ingin yang tak terkendali. Hubungan sejati tidak butuh tipu daya. Ia tumbuh dari rasa percaya dan keterbukaan. Dan tanpa itu, cinta hanyalah ilusi yang cepat hilang begitu kebenaran muncul. Setiap kebohongan akan menemukan waktunya untuk terungkap. Dan saat itu tiba, semua kepura-puraan tak lagi berguna. Yang tersisa hanyalah penyesalan dan kesadaran bahwa kejujuran seharusnya jadi dasar dari segalanya. Maka sebelum berbohong demi cinta, ingatlah bahwa cinta sejati tidak butuh kebohongan, karena yang dimulai dengan dusta pasti akan berakhir dengan luka. 10. Karena mereka kehilangan rasa hormat terhadap diri sendiri. Ketika seseorang memilih untuk mengkhianati, ada bagian dari dirinya yang ia jual dengan murah. Bukan hanya kepercayaan orang lain yang ia rusak, tapi juga harga dirinya sendiri. Awalnya mungkin terasa menyenangkan, ada sensasi baru, ada perhatian yang membuat ego mereka bangga. Namun setelah itu, datanglah kesadaran pahit, bahwa mereka telah menurunkan nilai diri mereka sendiri. Mereka tahu apa yang mereka lakukan salah, namun mereka tetap melakukannya. Dan itulah yang membuat mereka kehilangan hormat pada diri sendiri, karena mereka tak lagi bisa memandang diri di cermin tanpa rasa malu. Rasa bersalah memang menyakitkan,
Tapi yang lebih menyiksa adalah rasa rendah diri setelahnya. Mereka merasa kotor, meskipun tak seorang pun menuduh. Mereka kehilangan kepercayaan pada kata-kata sendiri karena mereka tahu mereka mampu berbohong tanpa ragu. Mereka kehilangan rasa bangga pada diri sendiri karena hati tahu mereka pernah menjadi orang yang mereka benci. Setiap kali berbicara tentang kejujuran, mereka tercekat. Setiap kali menasihati orang lain, mereka merasa munafik karena mereka sendiri pernah melanggar nilai yang dulu mereka junjung tinggi. Dan luka batin itu tidak sembuh hanya dengan waktu. Mereka berusaha memperbaiki citra diri dengan berbuat baik, dengan menutup masa lalu. Namun di dalam diri, selalu ada suara kecil yang mengingatkan tentang apa yang telah mereka lakukan. Suara itu tidak selalu keras, kadang hanya muncul di tengah keheningan, tapi cukup untuk membuat hati bergetar. Karena di sana ada rasa malu yang belum tuntas. Mereka mulai menyadari bahwa pengkhianatan bukan hanya melukai orang lain, ia juga merusak hubungan kita dengan diri sendiri. Karena bagaimana bisa kita tenang kalau hati tahu kita telah jadi orang yang berbohong demi kesenangan? Dan perlahan mereka mulai kehilangan arah, bukan karena dunia menilai mereka buruk, tetapi karena mereka tidak lagi bisa menghargai diri sendiri. Kejujuran yang dulu jadi pijakan, kini telah retak. Selingkuh membuat mereka kehilangan sesuatu yang lebih besar dari cinta, yaitu rasa hormat pada diri sendiri. Dan tanpa itu, kebahagiaan apapun terasa semu, karena hati yang tidak damai tidak akan pernah merasa cukup. Renungan untukmu di poin 10 ini. Cinta yang sejati tidak butuh pengkhianatan, dan kebahagiaan sejati tidak bisa hidup bersama rasa malu. Sekali kita mengkhianati diri sendiri, semua pencapaian kehilangan maknanya. Harga diri tidak bisa dibeli kembali dengan penyesalan. Ia harus dibangun ulang dengan kejujuran dan keberanian. Dan itu membutuhkan waktu, serta pengakuan yang jujur pada hati sendiri. Jangan menukar rasa hormat pada diri demi kesenangan sesaat. Sebab setelah semua berlalu, yang akan tinggal hanyalah rasa bersalah dan kehilangan arah yang perlahan menggerogoti jiwa dari dalam. Dan pada akhirnya, kebahagiaan sejati hanya datang ketika hati kembali bersih, ketika kita berdamai dengan masa lalu dan memilih untuk menghargai diri sendiri sepenuhnya. Pada akhirnya, tidak ada cinta yang benar-benar tumbuh dari luka orang lain. Selingkuh mungkin memberi kesenangan sesaat, tapi akan meninggalkan kehampaan yang panjang, dan waktu akan membuktikan bahwa semua kebohongan pasti berbalik jadi penyesalan. Jadi, sebelum kamu terjebak dalam permainan yang tampak manis, ingatlah bahwa kebahagiaan sejati tidak pernah datang dari pengkhianatan. Lebih baik kehilangan seseorang daripada kehilangan rasa hormat pada diri sendiri. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Aku akan upload video baru setiap hari jam 7 malam untuk menemanimu menyembuhkan luka dan membuat kamu jauh lebih kuat. Subscribe, like, dan tinggalkan ceritamu di kolom komentar jika kamu punya pengalaman. Semoga kamu sehat selalu dan dilancarkan rezekinya. Jaga diri kamu baik-baik, dan sampai ketemu di video besok.